Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya mau menyapa kita semuanya dari tempat ini. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan kuat menjalani kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu marilah kita berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 22 April 2024 dari kitab Keluaran 20 ayat 16. Demikian bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah janganlah berdusta. Bapak Ibu sekalian, dalam memahami hukum Taurat ke-9, kita diminta untuk lebih dalam memahaminya, tidak hanya dalam konteks berbohong saja. Tetapi daripada itu, Tuhan menginginkan agar kita selalu memiliki hati yang murni dan adil. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus kita pelajari untuk melihat perintah ini. Perintah untuk tidak berdusta pertama-tama menuntut kemurnian hati. Tuhan menyukai hati yang bersih, yang murni, dan tidak termotivasi untuk menyakiti orang lain. Lebih dalam lagi diungkapkan Tuhan Yesus dalam Matius 5. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini juga bisa berarti berbahagialah orang yang murni hatinya. Orang yang suci hatinya. Ini menunjukkan bahwa apa ada di dalam benar-benar nyata dan sama dengan apa yang dia tunjukkan di luar. Artinya, apa yang ada keluar dari mulut kita itu sesuai juga apa yang terjadi. Sulit bagi kita untuk melakukannya tentunya. Karena terkadang kehidupan manusia banyak yang sandiwara, yang berpura-pura. Terkadang kita supaya dilihat tampil oke, kita ingin bermain politik di sana sini, atau terkadang kita ingin menjaga hubungan baik sehingga kita mengabaikan kebenaran itu sendiri. Kedua, perintah ini adalah juga karena Tuhan mencintai keadilan, saudaraku. Tuhan kita digambarkan sebagai Tuhan yang maha adil. Tuhan kita ingin setiap kesaksian diberikan kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi mereka yang bersalah. Karena itu peran saksi sangat penting supaya pengadilan dapat membuat keputusan yang tepat. Saksi harus menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui, saudaraku. Hal ini yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita ini. Berusaha menyampaikan kebenaran dan keadilan. Karena itu jadilah saksi yang benar, saudaraku. Yang hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Itu di atas segala-galanya. Marilah kita lakukan. Jangan kita berdusta. Berdusta terhadap sesama manusia, sama halnya kita juga berdusta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ingatkan kami semuanya untuk hidup yang adil, yang jujur, yang benar. Sehingga tidak menyatakan saksi dusta di tengah perkara dunia ini, ya Bapa. Bapa, beri kami kemampuan untuk menyaksikan kebenaran akan firman-Mu. Sehingga itulah barometer kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Kami mau berdoa Tuhan, buat aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkati kami melalui kesehatan, kekuatan, panjang umur, semangat untuk menjalani kehidupan ini
sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak memiliki tempat tinggal. Kiranya Engkaulah yang memberkati hidup mereka, sehingga mereka boleh sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Bermurah hatilah Engkau Tuhan, memberikan rezeki kepada mereka, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang tempat tinggal mereka sehari-hari. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di penjara. Tuhanlah yang menolong mereka untuk kuat menghadapi kenyataan itu. Beri mereka kesabaran dan kemampuan menjalani kehidupan yang sangat susah, sehingga mereka akhirnya dapat keluar dari penjara itu dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap hamba-Mu Tuhan di dalam mewartakan firman-Mu. Dengarlah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga itu berguna bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.